Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Sehat lahir batin, sehat kantong, dan lancar semua urusan. Oke, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita akan berbagi lagi tentang info kesehatan. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Ini kita akan bercerita atau berbagi cerita tentang transfusi plasma. Apa teman-teman pernah dengar tentang transfusi plasma? Di sini diutamakan adalah transfusi plasma pada pasien COVID ya. Walaupun dulu sebenarnya transfusi plasma itu udah sering dilakukan, tapi sekarang lebih sering lagi untuk pasien-pasien COVID. Pasien COVID yang kritis. Karena apa sih plasma itu? Kemarin waktu kita membicarakan tentang demam berdarah, kita juga udah ngobrol sedikit tentang plasma. Waktu kita ngomong tentang kebocoran atau gangguan permeabilitas kapiler, kita bilang plasmanya keluar ke dalam intrasel. Jadi plasma itu adalah cairan dalam pembuluh darah kita yang di dalamnya ada sel darah merah, sel darah putih, platelet atau trombosit, dan lain-lain. Dan cairan itu yang padatannya ya, yang benda-bendanya gitulah ya. Dan cairan plasma itu sendiri mengandung macam-macam. Jadi ada protein, ada antibodi, ada hormon, ada zat makanan dan lain-lain. Jadi itu terlarut di situ. Oke, jadi di sini apa yang dimanfaatkan dari plasma itu untuk pasien COVID? Ya, jadi dalam plasma itu juga ada antibodi. Di sini diutamakan atau yang dipakai adalah plasma dari penyintas COVID. Jadi kalau misalnya seseorang sembuh dari COVID, diharapkan dia mempunyai antibodi, mempunyai zat anti terhadap COVID. Ya, jadi pada pasien-pasien yang kritis, yang tubuhnya nggak punya antibodi untuk melawan virus COVID-19, maka dibantu dengan plasma dari pasien atau mantan pasien yang udah sembuh dari COVID. Tapi tentu ada syarat-syaratnya ya. Karena ini namanya transfusi, jadi syaratnya sama aja dengan transfusi darah. Jadi golongan darahnya harus sama, resusnya harus sama, dan lain-lain. Kalau enggak akan terjadi bermacam-macam dampak nantinya. Jadi ada bekuan dan sebagainya ya. Jadi bagaimana caranya mengambil plasma itu? Apakah tidak berbahaya untuk pasien atau mantan pasien COVID? Karena dia baru sembuh kok udah diambil ya. Jadi sebenarnya begini, diambil kira-kira 400 cc atau 450 cc, kemudian dipisahkan afaresis alatnya ya, dipisahkan, itu namanya plasma faresis. Dipisahkan barang-barangnya dalam plasma itu. Jadi sel darah merah, sel darah putih, platelet itu, padatan itu semuanya dipisahkan sehingga tinggallah plasma aja. Jadi plasma itu tetap mengandung semuanya, tetap mengandung antibodi, cuma yang nggak ada sel-selnya udah terpisah. Kemudian itu yang sel darah merah dan darah putih tadi itu dicampur dengan salin atau bercairan infus itu dicampur, kemudian ditransfusikan lagi kepada donor ya. Jadi pemberi plasma itu namanya donor ya, dimasukkan lagi ke tubuhnya. Jadi dia nggak kekurangan sel-sel darah. Jadi walaupun diambil pertamanya sel darah merahnya, sel darah putihnya, trombositnya, tapi dipulangkan lagi. Jadi diharapkan tidak berpengaruh banyak. Dan ganti cairan plasma itu adalah cairan infus. Ya, biasanya normal salin yang dipakai atau air garam yang sering dipakai untuk infus itu ya, NaCl. Oke, tapi apakah semuanya bisa begitu? Ya enggak juga. Jadi ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi sebelum plasma itu diberikan kepada pasien COVID ya. Jadi donor plasma itu harus udah benar-benar bebas COVID dengan PCR yang negatif selama minimal 2 minggu. Ya. Dan juga itu diperiksa apakah dia udah mengandung antibodi yang cukup. Kalau belum cukup atau nggak ada ya percuma ya.
Jadi ini kita mentransfusikan antibodi sebenarnya. Jadi antibodi dari pasien penyintas COVID kepada pasien yang lagi menderita COVID. Itu yang diberikan ya, jadi antibodi. Kemudian syarat lainnya juga ada umur. Jadi umurnya antara 18 sampai 60 tahun, orangnya sehat, nggak ada komorbid, tidak ada menerima transfusi darah, tidak mengandung penyakit-penyakit, misalnya penyakit degenerasi dan sebagainya. Kalau pada wanita diharapkan dia belum pernah hamil, jadi tidak hamil dan juga belum pernah hamil. Jadi itu persyaratan antara lainnya. Jadi ada juga HB-nya harus di atas 13 kalau laki-laki, kalau perempuan di atas 12,5, beratnya minimal 50 kilo. Jadi ada macam syarat lagi antara lain seperti itu ya. Jadi kalau misalnya seseorang bersedia mendonorkan plasmanya, dia akan mendatangi PMI, kemudian diperiksa apakah dia memenuhi syarat untuk itu. Di pasien seperti apa yang kita berikan atau diberikan transfusi plasma, yaitu pasien yang COVID yang kritis ya. Jadi memang tubuhnya tidak mampu untuk melawan virus. Seperti kita tahu bahwa belum ada obat yang pasti untuk virus COVID-19, belum ada. Jadi makanya dibantu dengan memberikan antibodi. Jadi kayak diberikan bala tentara bantuan gitulah ya. Jadi dikirim bala tentara bantuan dengan senjatanya yang lengkap, dikirim kepada orang yang lagi menderita COVID-19 dalam keadaan kritis ya. Jadi kita udah khawatir mungkin akan menimbulkan fatal ya, mungkin orangnya kalau tidak dibantu dengan tentara dari luar mungkin akan fatal. Walaupun tidak semuanya berhasil, tapi kira-kira 50% berhasil. Ya teman-teman, jadi itulah kira-kira tentang cerita transfusi plasma. Namanya plasma convalescence. Jadi kalau misalnya ditanya apa itu plasma convalescence, yaitu plasma yang diambil dari penyintas COVID-19 yang akan diberikan kepada penderita atau pasien yang lagi menderita COVID yang kritis. Gitu teman-teman. Oke, semoga bermanfaat ya. Jadi kalau ada pertanyaan tentang transfusi plasma nanti teman-teman juga udah tahu ya. Sebenarnya ini udah lama transfusi plasma itu. Dulu diberikan misalnya pada pasien, karena di dalam plasma itu juga ada zat untuk pembekuan darah, jadi diberikan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan pembekuan. Misalnya pasien hemofili ya diberikan. Jadi karena dia akan membantu proses pembekuan darah pada pasien tersebut. Misalnya pasiennya luka ya, dia hemofili tapi dia luka, dia mengalami perdarahan, sedangkan tubuhnya tidak mampu, maka diberikan transfusi plasma. Juga pada pasien seperti kita bicarakan kemarin, yaitu pasien DBD yang parah, jadi terjadi kebocoran atau dari darahnya sehingga dia hipovolemi, jadi plasmanya berkurang dalam pembuluh darah, maka diberikan transfusi plasma. Karena kita tahu keadaan plasma yang sangat rendah, jadi tekan darahnya rendah dan kemudian dia akan shock, bisa menimbulkan kematian, maka diberikan bantuan transfusi plasma. Jadi sekarang teman-teman ya, transfusi itu walaupun namanya transfusi darah, jadi tidak whole, tidak seluruh komponen darah. Jadi itu bisa dipisah-pisah sekarang. Jadi ada yang transfusinya plasma aja, ada transfusinya trombosit aja ya. Pada pasien itu juga pasien-pasien yang berdarah yang perdarahannya hebat, misalnya dari hidung, dari pencernaan dan lain-lain, karena atau trombositnya rendah sekali, karena kita tahu nilai trombosit itu 150 sampai 400 ya. Kalau misalnya rendah sekali, misalnya di bawah 50 dan sebagainya, itu diusahakan transfusi trombosit. Jadi trombosit aja yang diberikan pada pasien itu. Ya. Tapi kalau misalnya dia butuh darah, juga semuanya diberikan transfusi whole blood, jadi seluruh komponen darah. Jadi sekarang dengan kemajuan teknologi itu bisa dipisah-pisah. Jadi dari whole blood
itu bisa dipisah, plasmanya aja, trombositnya aja, atau eritrositnya aja dan sebagainya. Tapi kalau eritrosit biasanya seluruhnya. Jadi adakah efek samping atau dampak pada donor? Ya pada donor mungkin ya seperti itu. Kalau misalnya memang kondisinya bagus, paling dia merasa volume darahnya menurun, haus, dehidrasi ya, misalnya dehidrasi, tapi dengan ditransfusikan lagi bersama normal salin itu akan bisa teratasi. Atau mungkin dia karena plasma itu mengandung nutrisi, dia akan kekurangan nutrisi tapi bisa diberikan nutrisi, dia bisa minum susu, dia bisa makan yang tinggi gizi dan sebagainya. Ya, atau misalnya dia demam karena kekurangan cairan, itu bisa diatasi. Yang penting dia bersedia. Biasanya sih ini mungkin antar keluarga ya. Jadi dia bisa ikhlas walaupun dia habis sakit, kemudian dia tetap bersedia memberikan plasmanya. Itu teman-teman, semoga bermanfaat ya. Jadi ini ngobrol-ngobrol ringan kita tentang transfusi plasma. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan diajukan di komen ya. Dan juga kalau misalnya teman-teman punya usulan atau pertanyaan kasus mengenai apa aja di bidang kesehatan, silahkan ditulis di komen. Nanti yang akan datang kita membicarakan hal itu ya. Oke teman-teman, semoga kita sehat selalu. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, klik lonceng supaya teman-teman dapat notifikasi untuk video aku selanjutnya. Like dan komen dan share ke teman-teman lain supaya teman-teman lain juga bisa mendapat manfaat dari obrolan kita pada hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.